Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Harum Rosana dengan NIM 20120111026. Saya dari Universitas Pendidikan Ganesha dengan jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu jenis karya sastra lama, yaitu mite. Mungkin dari teman-teman semua sudah banyak yang mengetahui apa sih itu mite. Di sini saya hanya akan menerangkan sedikit apa sih yang dimaksud dengan mite, ciri-ciri mite, pengertian mite, dan juga jenis serta contoh dari mite. Baik, yang pertama, di sini ada pengertian mite. Mite yaitu cerita yang memiliki latar belakang sejarah dan dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi. Cerita pada mite berhubungan dengan kepercayaan, benda gaib, roh, atau dewa-dewi yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib. Tokoh yang diceritakan di dalam mite biasanya adalah dewa-dewi ataupun makhluk sakti yang keberadaannya dipercayai oleh masyarakat setempat. Cerita mite diceritakan dari mulut ke mulut oleh generasi ke generasi sehingga tidak diketahui siapa sosok penulisnya. Cerita mite dapat dijadikan sebagai hiburan karena di dalamnya terdapat hal-hal fantasi yang akan membuat kita berhayal tentang banyak hal-hal ajaib. Walaupun hanya hayalan, beberapa orang tetap mempercayai bahwa cerita tersebut benar-benar terjadi di masa lalu. Tidak hanya itu, sama seperti karya sastra lainnya, cerita mite juga memiliki pesan moral yang sangat baik. Berikut ciri-ciri dari cerita mite. Yang pertama ada distorsif. Apa sih ciri-ciri mite distorsif itu? Ciri-ciri mite distorsif yaitu makna cerita mite yang sudah mengalami perubahan di kalangan masyarakat atau tidak lagi memiliki makna asli. Selanjutnya ada internasional. Ciri-ciri mite internasional yaitu cerita mite yang tidak terjadi begitu saja. Mite sengaja diciptakan dan dikonstruksikan oleh suatu budaya dengan maksud tertentu. Yang ketiga ada statement of fact. Maksudnya adalah cerita mite menaturalisasikan pesan sehingga kita menerimanya sebagai suatu kebenaran yang tidak perlu didebatkan lagi. Terus yang terakhir ada motivasional. Maksudnya adalah cerita mite mengandung motivasi atau nilai positif yang bisa diambil pelajarannya. Gitu. Selanjutnya ada jenis-jenis cerita mite. Tunggu ya. Berdasarkan tempat asalnya, cerita mite dibedakan menjadi dua macam, yaitu mite asli Indonesia dan mite yang berasal dari luar negeri. Contoh yang berasal dari Indonesia itu seperti misalnya Jaka Tarub, Sangkuriang, dan lain-lain. Sedangkan yang contoh dari luar negeri itu ada vampir, bloody, zombie, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya di sini ada contoh mite dari Indonesia. Di sini disebutkan hanya 5 saja ya. Pertama ada Nyi Roro Kidul, terus Jaka Tarub, terus Dewi Sri, Semar, dan Aji Saka.
Mungkin dari kalian sudah pernah ya menonton film ini di televisi karena sudah ditayangkan juga di televisi. Jadi mungkin kalian sudah pernah melihat ceritanya bagaimana, alur ceritanya bagaimana. Oke, baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan juga saya mohon maaf. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.